Jadi biasanya kalau kita melakukan refleksi, kita Lanjutan tuh yang kemarin ya Pik ya. kita tuh suka menemukan bahwa ternyata masih ada ganjelan nih di problem yang ini. Gue tuh masih bisa, emosi atau perasaan bersalah gue tuh masih ada. Akibatnya itu membuat kita masih berlaku emosional terhadap topik itu. Baik itu memaafin orang atau bisa jadi kayak penyesalan, kenapa gue begitu sih, lu tuh bodoh banget kayak gitu. Atau kayak sebenarnya gue nggak suka digituin. Tapi karena tidak pernah diadres, muncul emosi kalau itu muncul lagi. Berarti kan itu belum selesai. Gue belum mengaccept problem itu dan belum coping dan lain-lain. Jadi yang mau gue tanyain di pertemuan yang ini adalah bagaimana setelah mengetahui bahwa itu belum selesai, bagaimana caranya kita melakukan perbaikan terhadap itu. Gimana triknya, gimana coping strateginya. Oke. Kalau dari pengalaman gue nih ya, pertama kita memang harus mengidentifikasi dulu masalah kita. Artinya kita acknowledge gitu ya. Oh iya gue masih sedih misalnya gitu ya. Oh atau gue masih kesel sama orang itu. Waktu itu udah gue omongin maaf tapi ternyata di gue masih ganjel gitu misalnya ya. Nah pertama kita harus acknowledge dulu bahwa yes that's my problem gitu. Nah baru kita bisa work on the problem. Karena gini, kalau kita denial juga, persoalannya kita jadi nggak acknowledge masalahnya kan. Nah kalau masalahnya nggak di-acknowledge, ngatasinnya gimana kan, jadi nggak fokus ya. Ya itu yang kadang-kadang menyebabkan itu. Dan penyebabnya tuh biasanya adalah yang kemarin juga dibilang, you forgive but you not forget gitu loh. Nah jadi ya itu, atau antara lain juga adalah rasa ego di diri kita yang kita merasa benar walaupun hati kecil kita salah gitu. Tapi kita udah terlanjur teriak benar sehingga ya untuk admit it kayaknya rada memalukan dan butuh effort gitu. Kalau pengalaman gue sih gitu. Kalau Kak Icat gimana Kak? Jangan batuk-batuk begitu Kak. Gue batuk-batuk langsung. Enggak, karena gini, kalau gue sih gini, ngerasanya adalah gue suka karena gini. Gue melakukan pembenaran gak terhadap suatu masalah. Karena gitu. Jadi lebih sering bahwa gue bukannya deny, tapi bahwa gini, enggak ini bukan problem gue, atau ini sebenarnya problem gue sebenarnya ini. Tapi itu ada, kalau gue pikir-pikir lagi, jangan-jangan itu adalah pembenaran supaya gue nggak ngerasa salah. Bahwa sebenarnya gue nggak punya masalah karena gue nggak merasa salah. Itu kan pembenaran kan, bahwa nothing wrong with me, nothing wrong dengan apa yang gue lakukan. Jadi gue nggak usah minta maaf dan gue nggak salah gitu. Itu kan sebenarnya pembenaran, karena gue yakin banget sebenarnya, misalnya gini, kalau gue nyakitin orang, kayaknya gue nyakitin orang terus misalnya gitu ya. Udah pasti kan salah sebenarnya. Kalau orang lihat dari secara luas aja ya, nyakitin orang tuh salah. Mau itu apapun itu sebenarnya salah. Tapi kan kalau gue lihat terus kan ada pembenaran gini. Tar dulu sebelum gue nyakitin orang, apakah orang itu juga nyakitin gue? That's why gue balas dendam dalam tanda petik gitu. Atau ada timbal balik yang membuat gue kan melakukan itu. Nah jadi kadang-kadang bukan mau mendinai juga ya. Cuma kalau kita bilang memahami sebenarnya persoalannya apa, itu yang kadang-kadang kita juga suka bias bahwa tadi nih, ini sebenarnya masalah gue atau masalah dia yang gue harus ikut menyelesaikan sehingga itu jadi masalah gue. Padahal itu bukan masalah gue. Kalau gue nggak ikut terlibat dalam lingkaran kehidupannya dia, mungkin nggak jadi masalah gue gitu loh. Kalau gue kan kadang suka, ntar dulu, kok kenapa jadi gue yang punya masalah ya? Jangan-jangan ini gue cuma terlibat. Kenapa gue yang susah ya? Kenapa gue yang susah ya? Awalnya kan sebenarnya kalau gue di luar dari dia gitu kan, gue kali nggak punya masalah ini gitu. Iya. Nah jadi emang sih yang namanya energi itu kan suka nyiprat ya, apalagi energi negatif ya. Jadi kalau kita ngelihat misalnya kita lagi jalan terus ada orang ketabrak gitu, buat kita kan juga kita jadi melo ya. Selanjutnya kita makan gitu. Ya makan nggak masih nafsu kepikiran gitu kan, masih kepikiran. Kan sebenarnya itu energi yang nyiprat. Kalau orang Jawa suka bilangnya sawan gitu ya. Nah itu it's true gitu loh. Jadi yang tadi dibilangin Kak EZ itu sebetulnya adalah diri kita melakukan rasionalisasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah kalau itu benar, misalnya kalau itu benar terjadi dan kita align dengan yang kita pikirkan, nothing wrong. Tapi masalahnya kan kadang ada yang disebut suara hati nih. Jahat juga ya gue tadi bikin dia nangis misalnya gitu ya. Nah itu yang kita bawa terus, masalahnya itu. Jadi oke lah kita gak terbebani dengan masalah itu. Tapi kalau orang cerita masalah itu, misalnya kayak dulu dia pernah nangis, itu gue yang bikin nangis gitu loh. Kita langsung ingat gitu kan. Nah itu yang gak bagus. Karena
perasaan negatif itu seperti bola salju. Jadi dia akan gulung. Semakin kita merasa bersalah, kita tuh manusia ya, biasanya tuh kan makin rajin menampik gitu ya. Oh enggak lah, itu kan gara-gara dia misalnya gitu. Tapi tetap aja loh ngeliat dia nangis walaupun dia jahat sama kita gitu ya. Kita tuh sebenarnya dalam hati kita Jadi tuh nggak ada enak rasa. tetep. Nah itu sih sebetulnya yang bikin kita sometimes Gak tega. nggak tega. Terus atau ketawa juga jadi nggak plong. Apalagi kalau terkait dengan subjek itu gitu. Atau kita jadi trauma, itu bisa aja sih. Iya. Jadi acknowledge problemnya yang pertama. Habis itu kalau misalnya kita nggak punya power untuk mengadres itu lagi sama orang itu misalnya gitu. Atau ya nggak clueless gitu terhadap bagaimana caranya mengatasinya. Nah biasanya itu kan difokuskan pada diri kita ya. Sebetulnya kayak kita memaafkan orang. Kayak kita memaafkan orang itu kadang kita berharap orang balas maafin kita. Kan berarti harusnya vice versa gitu ya. Pamrih sih kadang-kadang Pamrih. ya. Nah, Gue tuh padahal- pamrih banget kan. Awas kalau nggak maafin gue juga gitu ya. Maksudnya nggak gitu tapi gini. Gue tuh udah berusaha untuk baik loh. Kok lu kayak nggak ada tanda-tanda lu juga baik? Gue nggak berharap minta maaf juga sih. Tapi Nah. at least melunak lah gitu. Padahal kalau kita Iya. bilang Ngomel. rumusnya bahagia, emang ada orang lainnya? Kan nggak ada. Itu Nggak kan diri ada, kita sendiri iya. aja sama yang di Betul. atas ya. Nah, Definisinya di kita. jadi Iya. doesn't matter kalau kamu mau memperbaiki adalah pertama adalah kita memaafkan pada Orang peristiwa yang masih ya orang itu ya diri kita sendiri pada saat itu. Misalkan Situasinya ya kali, situasinya pada saat Itu itu. kita maaf. Kalau orangnya itu tidak memaafkan ataupun orang itu susah kita kontak dan kita malas kontak itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang penting di diri kita sendiri tuh udah nggak ada kaitnya gitu, nggak nyangkut gitu loh. Peristiwa itu udah nggak nyangkut. Yang penting kan itu gitu loh. Nah, jadi kita nggak perlu menunggu maafnya gitu. Gue minta maaf deh. Dia nggak maafin gue ya udah gue jadi nggak happy juga gitu kan. Padahal kan diri kita udah admit bahwa itu satu masalah. Terus cara menyelesaikan adalah dengan memaafkan peristiwa itu gitu. Nah karena gini kalau kita udah maafin peristiwa itu ya sebetulnya kita bisa putting a little bit. Ini kayak masakan nih, harus kita masukin sedikit energi positif. Lalu kita olah, itu jadi perasaan yang baru dan itu beda dengan perasaan sebelum kita lakukan itu. Nah terapinya gitu tuh kalau itu Sedikit teorinya. energi positifnya itu yang mesti kita cari berarti. Betul. Berikan 1 sendok teh peres Nah, kalau itu gampang ya. Masalahnya gitu. untuk satu Iya, jadi cawan. jadi kalau kita bicara kalau di terapi itu kita pakai namanya 2 titik ya. Nah, jadi 1 titik adalah bagaimana ketika kita merasakan peristiwa itu. Jadi kita hadirkan nih misalnya kayak waktu itu ngeselin gitu-gitu ya. Jadi kalau kita mau nangis, mau gerem, mau apa gak usah malu gitu kan diri sendiri kan. Habis itu kita ke titik yang kedua. Nah, titik kedua itu kita tanyakan pada diri kita bagaimana jika saya tidak merasakan perasaan di titik pertama. Kita tidak harus memvisualisasikan, tetapi yet kita harus mengucapkan dengan pelan sehingga diri kita paham pertanyaan itu. Ya, emang dihadirkan itu Betul. sebuah situasi gitu ya. Kalau kita nggak ngomongin gitu kan sebenarnya kayak dia ada di Betul. kayak nggak apa ya, Di nggak titik fokus satu ya, gitu di lah. titik satu ya, di titik satu ah. dihadirin, di magnify gitu ya, segede-gedenya sehingga clear buat kita. Rasanya misalnya kayak gini, rasanya marah banget gitu ya. Terus dada kita nggak enak gitu rasanya, terus tangan kita jadi kaku gitu. Nah kita rasakan itu di fisik. Kemudian di titik kedua, ketika kita pertanyakan pada diri kita, bagaimana seandainya tidak ada peristiwa itu atau tidak mengalami perasaan di titik pertama, maka kita akan ambil. Nah ini jadi kita tidak visualisasikan, tapi kita ambil setelah kita tanya seperti itu, kita ambil yang berbeda dengan ciri fisik yang ada di pertama. Misalnya di pertama itu dia ngos-ngosan, misalnya jadi nafas jadi susah, tersengal-sengal gitu, atau nangis gitu ya. Titik kedua ini adalah bagaimana jika tidak ada peristiwa itu kan, biarkan otak yang berpikir dan kita menunggu reaksinya seperti apa. Tapi yang kita lihat adalah biasanya paling gampang tuh pakai nafas. Gitu ngeceknya. Jadi kalau kamu tadi sisu nafasnya tersengal-sengal, jadi harus lawan katanya yang tadi titik 1. Maksudnya kalau tadi pakai nafas. Kalau tadi pakai denyut, nah ini denyut juga yang dicek gitu lah, biar gampang gitu. Nah, Biar sama ukurannya. biasanya berbeda rasanya. Nah, si berbeda ini adalah energi sedikit yang kita butuhin tadi. Satu tersengal-sengal, satu ngos-ngosan. Tapi berarti Itu teman ya. berarti Itu teman. ada baiknya Karena juga. Itu kan bedanya. tadi stimulus setitik positifnya dari terapis kan, dari lo Dari yang diri sendiri enggak Oh, dong, dari kan diri dia sendiri.
Kan Dari kita, kita yang hanya membimbing doang. Karena gini, nanti balik ke titik kedua. Terus titik kedua, misalkan di titik kedua, pertanyakan pada diri kamu bagaimana jika kamu tidak mengalami itu. Nah, Refleksi kemudian lagi. cari, ya kemudian, nah aku sebagai terapis hanya akan bimbing kemudian cari satu tanda di fisik ya, yang tadi kamu pakai buat tanda di titik pertama, dan cari tanda yang berbeda di fisik. Misalkan kayak, kalau tadi nafasnya berat, kok ini nafasnya lebih ringan. Oke, itu udah titik kedua tuh. Lalu kita balik lagi ke titik pertama. Lalu coba lagi cari tanda fisiknya tadi. Misalnya tadi susah nafas gitu ya, Deg-degan, dicari lagi gitu. Nah, kita bolak-balik titik itu tujuannya adalah untuk menyamarkan. Jadi ini titik 1 dan titik 2 akan bersatu gitu pelan-pelan. Tadinya deg-degan. Jadi nggak ekstrim lagi. Nah, jadilah energi baru. Energi baru nggak necessary harus opposite dari perasaan di titik 1. Tadinya Tapi udah nggak deg-degan gitu. karena marah, Tapi udah abis itu meringankan. deg-degan karena jatuh cinta. Iya. Kalau jatuh cinta jangan di treatment Mbak, biarin aja. Ya maksudnya jadi samar, nggak boleh maksudnya. Iya, gitu. Jadi nanti Berarti penting sekali untuk bisa melakukan identifikasi di titik 1. betul, itu dia. Itu tuh Masalahnya penting kita banget. Kalau admit kayak, nggak itu masalah tadi kita. gue ngerasain apa ya gitu, tapi gue inget misalnya kalau dia itu signifikan perasaannya bahwa gila gue ternyata pas inget yang itu gue masih sebel gitu misalnya. Berarti kan itu titik 1. Pada saat refleksi, iya ternyata gue masih ini. Pada saat mikirin itu masih muncul. Berarti belum selesai. Nah tapi kadang sekarang gini, bener nggak ya? Kadang kita sendiri tuh suka salah mengartikan sesuatu kan. Kita kan nggak gampang mengartikan sesuatu, apalagi itu berhubungan dengan rasa. Ini apa nih gitu? Ini apakah rasa gue karena udah gue rasa bersalah, atau gue karena kasihan ngelihat orang ini? Jadi bukan karena kita peduli, tapi lebih karena kasihan bahwa ini orang udah nangis di depan lo, masa lu masih marah-marah sih gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi sebenarnya bukan karena lu peduli sama perasaan dia, tapi lu udah kasihan aja karena ya udah nih anak udah nangis mulu, masa gue hajar lagi kan nggak bisa gitu kan. Nah kalau dari situ kan kita kadang-kadang ngeliatnya ini gue apain ya, karena balik lagi gimana caranya untuk membuat Message-nya tidak sampai maksudnya. Message-nya tidak sampai gitu kan. Dalam pengertian kalau kita mau bicara, balik lagi kita mau bicara bahagia, ini sekarang siapa yang mau ditempatkan kategori bahagianya? Kita mesti mendahulukan nih orang dulu, atau nih, kalau kita istilahnya kalau dia nggak nangis lagi gue jadi bahagia, atau sebenarnya kalau dia nggak nangis terserah dia mau jadi bahagia apa enggak, pokoknya gue akan bahagia kalau dia nggak nangis kan gitu kan. Dia bahagia apa enggak dengan berhenti nangis kan itu bukan perkara kita, bukan? Iya. Jadi kan kita tuh connected kan ya. Jadi kita kan connected tuh ya. Nah, teorinya itu sih yang love attract love, hate attract hate gitu ya. Iya. Jadi otomatis nih kalau kita udah memaafkan peristiwa itu, terlepas dari dia mau merasa berlega atau enggak, itu nggak ada urusan sama kita. Nggak ada Tapi urusan, kan? begitu kita lepas pegangan kita ke situ, anehnya ketika ketemu orang itu, dia juga nggak punya sangkutan rasa gitu. Itu kan yang kita mau kan, tanpa kita harus begging gitu ya, tanpa kita harus waiting answernya deg-degan gimana ya, nggak usah melalui itu. Nah ini terapi ini memang dia menggabungkan energi tadi. Titik pertama itu karena peristiwa negatif, bagian yang Mbak EZ bilang itu adalah bagian di kita mengidentifikasi masalah itu masih gitu. Sebenarnya pada waktu itu gue merasa apa gitu ya, misalkan merasa bersalah atau apa, emang itu harus kita identifikasikan baru kita bisa masuk ke titik itu. Betul. Tapi itu bagian dari identifikasi Mbak. Jadi itu bisa dilakukan. Dan jadi kalau bahagia itu lawannya bukan tidak bahagia. Kalau marah itu lawannya bukan tidak marah. Tapi lawannya kesel. Ya bisa aja kondisinya masih marah tapi porsinya udah berkurang. Itu kan kondisi di luar kata marah yang 10 itu misalnya. Itu kita skor 10 misalnya. Terus pas kita habis terapi dicoba lagi, masih ada marahnya tapi tinggal 5 gitu loh. Jadi kita kayak menemukan hal yang baru yang berubah dari setiap kali terapi itu. Nah dengan demikian itu udah dianggap bersyukur. Harapannya rasa syukur itu memperbesar si positif thinking itu, si memperbesar si percik positif ya, itu menjadi tadi. kayak abis itu nggak cuma 1 sendok ternyata. Iya, problem itu nanti lama-lama 4, lama-lama 3 gitu kan. Okay. Ya berarti emang betul sekali bahwa identifikasinya itu yang penting. Nah kadang-kadang, nah bagaimana caranya menemukan identifikasi itu? Bagaimana caranya kita mengidentifikasi dengan benar? Ya itu makanya kan gue bilang kadang kalau kita gini loh, kadang-kadang kita kan sendiri bias kan. Bias dengan apa yang biasa kita rasakan gitu kan. Kita ketemu orang nangis, pikiran kita akan selalu bahwa nih orang sedih. Itu kan kadang kita nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin
dia nangis bukan karena sedih, tapi karena dia lagi marah banget sehingga dia nangis gitu kan. Kadang kita kan nggak bisa juga kan mengidentifikasi yang mana nih gitu. Yang kadang gue sulit adalah lebih pada gini, gimana gue harus bereaksi terhadap diri gue sendiri sebenarnya untuk menangani orang-orang yang kita sendiri ini bias nih sebenarnya. Dia ini dalam kondisi apa sih? State of ininya tuh apa gitu loh sebenarnya. Karena yang tampil sama, serupa gitu, tapi karena gue tahu bahwa gue reaksinya beda kayaknya nggak bisa gini deh. Kalau gue reaksi gini kok kayaknya enggak deh. Nah itu yang kadang-kadang suka membuat, kadang juga guilty feeling kan akhirnya gini. Walaupun ini nggak terkait langsung sama kebahagiaan gue ya, tapi kan akhirnya gue juga ngerasa bahwa kok gue kayak nggak bisa berempati sama nih orang gitu. Padahal gue sendiri lagi gini. Tar dulu ya, gue reaksinya mesti gimana ya? Kadang-kadang kayak baca gini deh, baca WA temen curhat. Gue mesti reaksi gimana nih pertama kali nih? Gue harus bilang, ya udah di ini aja, diterima aja atau cuekin aja gitu, atau kita ikutan ini aja, ikutan apa namanya? Ikutan ngomel-ngomel kayak orang itu. Gitu maksudnya, jadi kayak misalkan gue lagi sebel nih sama orang gila. Oh iya emang gila tuh sama orang tuh kurang ajar kayak gitu kan. Itu artinya gue berempati sama dia atau malah enggak gitu. Karena kadang-kadang suka sebenarnya apa sih yang diharapin gitu. Itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Jadi maksudnya gini, sebenarnya tidak ada kata salah ataupun tidak salah ya. Maksudnya itu kan sekarang dalam soal perasaan, karena itu kesiapan aja. Jadi kan aku udah bilang baik buruk itu udah jadi bagian dari diri kita ya. Jadi kudu ada ya. Iya, kalau kita belum rela itu masih kayak gitu tadi misalnya, kok gue juga nggak ada urusan, masih kita masih jengkel, masih terpancing, kita tidak ingin berubah, juga itu tidak salah. Gitu loh. Ya kan? Tidak salah, nggak ada yang. Jadi kalau pasien gue nanya, jadi saya harus tidak merasakan perasaan negatif itu? Enggak. Kalau kamu masih megangin perasaan itu ya silakan aja. Nah, tapi kalau tidak ada yang berubah, di terapi sejago apapun juga nggak berubah. Karena diri kita kan kita yang menentukan. Ini gue acknowledge nih, kayaknya ini jadi masalah buat gue gitu ya. Jadi pernah ada kayak pasien gue yang begitu datang sama istrinya, dia merasa dia tidak ada masalah. Ya nggak apa-apa tuh, istrinya doang. Jadi berarti ukuran ya, sebenarnya lebih pada ukuran ya. Bener. Nah jadi ketika istrinya udah diterapi, kan istrinya diterapi tuh, getting better, baru dia ngaku, sebenarnya ini gue masalah sih, gue nggak bisa tidur. Nah itu yang nggak pernah lo ceritain sama gue. Jadi waktu pertama dia tidak mengidentifikasi itu sebagai masalah. Dan aku nggak apa-apa, maksudnya ya kalau dia tidak merasa itu jadi problem ya your life can go on, nggak apa-apa gitu. Nah tapi si istri ngaku dari pertama, gue nggak bisa gitu ya. Oh ya udah, istri yang diterapi. 3 bulan kemudian dia datang ke gue, udah terserah deh, ibu apain aja saya udah nggak tahan, capek ibu, nggak bisa tidur. Nah jadi baru dia setelah dia menyerah dan mengakui dan meng-acknowledge bahwa peristiwa traumatis yang dialami keluarganya itu adalah bagian yang dia membuat dia tidak nyaman, ya baru kita kerjain. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja gitu loh. Ya nggak sih, kalau kita mau jadi sampai orang itu menempatkan itu sebagai sebuah masalah. Iya, karena kebahagiaan itu kan ukurannya lagi-lagi, bukan kata orang ya. Kalau kata orang kita salah, kita tetap benar, nggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi kalau kata orang kita benar atau salah, tapi kalau kita melakukan rasionalisasi dengan pembenaran itu, orang akan bilang salah nggak? Terserah juga sih ya. Terserah juga. Karena kan sudut pandang bisa beda-beda. Iya, tapi yang penting diri kita lagi gitu. Jadi kalau merasa nggak perlu minta maaf, ya gak usah minta maaf. Kenapa emangnya? Gitu. Walaupun masih ada jengkel, tapi ya kalau kita bilang kita yang benar, ya udah mau gimana lagi? Ya nggak apa-apa. Dan itu adalah bagian dari acknowledgement tadi. Berarti kita nganggap kalau hidup ini kan pasti ada masalah ya. Yeah. Cuman takarannya tadi yang kata Kak EZ tadi, takarannya yang satu udah ngerasa itu di 10, yang satu itu masih merasa dia ada di 2 atau 3. Which is diskonnya itu dari denial ya, nggak apa-apa juga ya kan. Pada akhirnya 3 bulan kemudian dia udah sampai 10 juga, baru dia bilang. Jadi udah lewat dari denialnya. Iya, itu si istri tuh bisa bilang bahwa kok saya tuh udah oke. Dia life goes on, dia udah arisan, udah bisa gitu ya. Tapi kok saya bangun tidur selalu nangis karena dia satu tempat tidur sama suaminya. Dan energinya masih nyiprat. Dan si suami ini setiap malam nggak bisa tidur dan dia nangis tanpa sepengetahuan istrinya. Tapi kan satu kamar ya. Iya kan? Jadi ininya masih ke bawah gitu. Iya dong. Energinya itu berasa. Jadi tiba-tiba si istri ini bangun tidur nangis. Kenapa sih, ini kayaknya bukan perasaan saya deh. Can be gitu loh, bisa aja. Tapi kayak gini gak sih ya? Kalau gue jadi mikir, kalau kita ukuran bahagia gitu ya, ukuran bahagia. Kalau kita bilang bahagia itu apakah misalnya kita punya masalah nih, gue punya masalah nih sama Upi, sama WP. Terus
untuk kita bilang bahwa kita udah bahagia nih, ukurannya adalah gue sama-sama 2 sama dia atau gue sama-sama 10 sama dia gitu nggak? Bahwa itu tuh jadi kita udah nggak udah bahagia nih gitu. Nah itu tadi aku bilang pusatnya adalah ke diri kita sendiri sih. Jadi kan nggak ada yang sama kan ukurannya sebenarnya. Nggak sama, bisa aja aku nganggap itu 10. Kayak itu tadi istri nganggap 10, suaminya cuma di 2, 3 ya bisa jadi. Habis itu terbalik gitu kan? Bisa jadi. Tapi bisa jadi kan. Itu kasusnya dia kebetulan dia denial bener gitu ya. Denial berat gitu kan. Tapi kalau misalnya nih pun ini masalah jadi gini, kita tidak perlu memiliki ukuran yang sama. Tapi yang paling penting dalam bahagia itu adalah bagaimana kita bisa comfortable dengan semua hal yang ada di diri kita nih. Itu gue demen tuh. Tulis, lihat di sini ya, klik. Lihat di bawah sini. Lihat di bawah sini ada klik. Comfortable, kenyamanan terhadap semua hal yang ada di diri kita. Tadi gue nyari kalimat itu susah banget. Kalau nyaman walaupun kondisinya dimusuhin semua orang ya sok aja kan diri kita. Bener. Gak ada hubungan sama orang lain. Itu dia. Kamu bahagia, emang kamu bahagia dimusuhin banyak orang? Ya gue tetap bahagia, orang gue gak merasa salah kenapa mereka musuhin gue kan gitu ya gak sih? Iya, jadi kan sebenarnya ukurannya itu balik lagi kalau kita punya masalah masing-masing pun ukuran salah enggaknya itu kan juga masing-masing. Jadi ketika kita istilahnya udah berdamai dengan orang tertentu, orang itu sebenarnya kan belum tentu dengan ukuran yang sama. Iya belum tentu. Pokoknya gue udah bahagia dengan saat ini dengan 5, jengkelnya gue sama lu 5. Lu bahagia sama gue dengan jengkelnya lu 10 ya monggo iya. Dan kadang-kadang kita juga bilang kalau misalnya ya itu tadi kayak waktu yang kita bahas di rekaman kita sebelum-sebelumnya itu apa sih kadang-kadang kita kan kepepet ya dia minta maaf di depan orang nih misalnya gitu. Masa kalau nggak maafin kali kita jahat banget tidak gitu kan Jadi, gitu. Kadang-kadang perlu performa juga bahwa oke deh gue maafin padahal kan nggak bisa cuma sekali deh perlu proses gitu. Nah itu sih sebenarnya kembali lagi penilaiannya pada diri sendiri, nggak ngaruh orang mau gimana sama kita. Justru yang penting kita itu si hati kecil itu selalu ganggu gitu loh masalahnya. Tiap kali ngeliat dia, ini dulu gue bully nih, misal ya kan. Iya. Tapi kita nggak merasa salah karena dulu bapaknya dia juga ngebully orang tua kita misalnya gitu kan. Tapi kan itu kan tetap ya ada gitu. Kenyamanan, comfortable with the situation, ya go on. Berarti selama gue happy aja dan nyaman, baik-baik aja. Betul. Sampai suatu saat misalnya kebentur sama ya orang di sekitar kita ke bawah, gue nggak nyaman sebenarnya kalau lo melakukan itu gitu misalnya. Tapi itu kan sebenarnya gini balik lagi. Ini udah mau ending-endingnya nih. Ending-endingnya kan mau ending-endingnya percakapan, ending percakapan. Sebenarnya kalau kita ngomong jadi kenyamanan, kenyamanan itu kan mestinya membuat kita bahagia juga kan. Iya dong. Tapi kadang-kadang ini pertanyaan yang mungkin nggak usah dibahas sekarang atau omongin sekarang juga bisa juga. Kenyamanan itu kalau ternyata di sekitar kita ternyata dengan kenyamanan kita dia menjadikan tidak suka, itu kan ada energi negatif yang buat ya mereka nggak suka gitu dengan kenyamanan gue misalnya begini. Nah mereka kan berarti punya energi negatif kan karena dia nggak suka. Nah itu kan balik lagi bisa ke gue bukan? Kan bisa. Katanya ada nggak kan bisa jadi nggak nyaman juga dong. Kan apa gue lock? Yang penting love attract love, hate attract hate. Jadi damaging yang dilakukan oleh si hate kalau kita dalam kondisi love nggak akan sebesar kalau kita hate juga gitu loh maksudnya. Ngerti kan maksudnya? Kehancurannya Akibat darinya tuh nggak? Itu nggak kayak akan, gini kayak misalnya kita dalam suatu ini dengan banyak orang, mood kita lagi happy nih saat ini, tiba-tiba ada yang gue nggak suka nih makanannya, itu kayak get away gitu maksudnya. Iya, ya jadi nggak kena sama kita juga. Nggak kena sama kita. Ya biarin, kita pada saat itu bisa bilang bahwa ya biarin aja, itu kan dia. Yang lain mau tuh makan gitu misalnya. Iya, jadi sebenarnya kenyamanan gue nggak berpengaruh pada, maksudnya ketidaknyamanan orang tidak akan berpengaruh pada kenyamanan gue ketika gue memang benar-benar lagi nyaman itu bisa. Iya betul. Negatifnya mereka kan nggak akan masuk ke gue kan, nggak mudah-mudahan nggak nembus gitu. Enggak kan. Karena yang menggulung, yang bisa nembus itu adalah negatif dengan negatif. Jadi gulungan yang aku suka bilang gulungan bola salju itu kan jadi makin kalau positif gede. Enggak ya? Kalau positif tuh seperti air aqua, gak berasa diminum tapi penting. Gak berasa kan lagi diminum tuh gak ada rasanya aqua, tapi penting ya untuk kesehatan kita misalnya gitu. Ini bukan ikan aqua, maaf saya perbaiki, air mineral. Kadang tuh yang sering juga terjadi dalam percakapan kita itu adalah pas sudah ngobrol panjang kayak udah 3 menit di banteran gitu. Terus dua-duanya tidak menemukan sebenarnya basic problemnya tuh apa sih gitu. Jadi gini, yang satu ngomong A, terus kalau A tuh gini.
Yang satu enggak, ini yang sebenarnya bener tuh B. Terus kata A, kalau B tuh sebenarnya yang sering terjadi sama gue itu adalah dia harus bilang dulu kayak ini nih problemnya bagi gue ya, supaya dia ngerti dulu gitu bahwa problemnya bagi gue itu adalah A. Jadi mau lo ngomongin C, D, E, gue nggak akan mau nerusin gitu kalau sebelum lo bisa bukan mengakui, melihat juga bahwa itu adalah sebuah problem. Kan susah kalau gue ngobrol nih Amerika nih, Rick, gue tuh punya problem banget gitu dengan misalnya gue tuh lebih suka kalau rekaman podcast misalnya nggak pakai sepatu misalnya gitu. Terus ada yang pakai sepatu tuh gue problem. Kalau gue nggak problem, kan susah kan kalau kayak gitu. Iya. Nah, Gak jadi perlu lo kasih informasi. Masalahnya gini nih, rekamannya di rumah gue. Yang ngepel gue ya, cuy. gitu kan. Gitu ya. Tapi minimal tapi kan minimal kalau orangnya juga mengerti bahwa oh itu problemnya gitu loh. Iya. Instead of langsung menyerang gue dengan berbagai alasan kenapa itu salah atau gue salah gitu. Penting banget untuk itu dulu gitu loh, establish dulu ini itu apa. Terus yang kedua yang sering terjadi adalah terutama dalam ibu sama anak gitu misalnya, ini problemnya problem gue atau problem dia. Kayak misalnya gini, kamu tuh ini kenapa sih susah banget bersihin kamar. Terus nanti pertanyaannya adalah, yang problem ibunya apa anaknya? Ya kan, anaknya aku gak apa-apa kamarku berantem. Kamar kayak gini Ya kan? Iya itu perbedaan makanya standar. Jadi pengidentifikasian masalah itu juga bersama, nggak bisa sendiri. Kalau terkait sama orang lain ya, kalau terkait orang berarti harus sama. Identifikasi masalahnya harus sama dulu. Kasian kalau misalnya ada orang ada masalah nih sama gue gitu, misalnya kayak nggak masalah tuh buat gue gitu kan, jadi kesel loh. Iya. Ya tapi it doesn't matter sebetulnya. Kalau di diri kita kayak tadi anak tadi ya, dia nggak merasa bikin kesel lu Pik, masalahnya itu. Karena dia oke-oke aja dengan berantakan. Gue nya menunjukkan kekesalan bahwa gue. Tapi maksudnya kalaupun dia melakukan. Problemnya itu di gue jadinya kan. Bahwa gue tuh nggak suka ngeliat kamar. Kalian memiliki tolok ukur atau pandangan yang berbeda sih tentang satu hal. Iya, makanya berarti itu yang terjadi. Jadi sebenarnya yang punya problem itu ibunya. Lu juga benar, dia juga benar. Jadi sebenarnya enggak lu yang problem sih. Bukan gue yang problem. Enggak juga sih. Nah, tapi kan kalau tiap kali kita kesel nih ya, masalahnya kita baru masuk kamarnya aja kita udah merasakan nih kamarnya kayak apa nih, udah pasti berantakan nih. Kan hate udah negatif. Nah, you will attract hate juga. Itu persoalannya. Belum apa-apa nanti udah ngapain sih masuk kamar? Iya gitu ya. Yang ada kan suka gitu kan. Tapi anak lo gak pernah ya. Cuman itu yang suka juga terjadi. Kayak gitu kan. Gila aja. Ya, ini bukan kisah nyata ya. Ini semuanya rekaan semata. Bukan. Jadi masalahnya ini itu tadi. Tante Grace punya cerita. Jadi emang punya standar yang berbeda. Tapi itu bukan berarti salah atau benar. Nah persoalannya adalah bagaimana kita mengkompromikan masalah itu. Compromise lah ya. Yang dikompromis itu apa? Comfortable-nya setiap orang dong. Misalnya kayak Upi akhirnya ngomong, ya udah tapi seminggu sekali paling enggak ya kamu harus beresin. Misalnya gitu. Ini cucian harus dikeluarin, harus di laundry. Misalnya gitu. Kayak mungkin dia oke lah seminggu sekali ya nggak apa-apa lah. Kalau tiap hari disuruhnya kali malas juga. Nah tapi jadi ada level of compromise. negosiasi. Oke kamu tuh sukanya bersihnya hari apa, jam berapa, terus ukuran bersih kamu tuh gimana gitu. Dan menegosiasi berarti. Ya, dan masalah yang kamu sampaikan itu kan exactly contoh bahwa jika persoalan tidak diidentifikasikan, maka itu akan jadi makin besar gitu loh. Ya kan? Keterusan maksudnya nggak. Mungkin meluas arealnya nggak di kamarnya dia doang. Iya itu kan ya ada hal lain yang bisa ditunjukkan dengan cara memanage. Ya maksudnya itu kita bicara soal bagaimana people live their life itu kan another topic, tapi dalam kaitannya dengan mengidentifikasi masalah itu terutama sama orang lain kan kita harus clear gitu. Gue tuh punya masalah sama kamu soal ini gitu. Ya kayak misalnya ada pasien cerita gitu, saya sebel deh sama suami saya. Terus gue tuh cuma ngulangin kata-katanya dia ya. Oh jadi ibu sebel sama suami ibu. Ya gak gitu sih gitu. Tapi dia tuh suka kasar sama saya. Oh jadi suami ibu suka kasar sama ibu aja. Enggak sih. Dari sebelum kawin juga dia kasar sama semua orang. Jadi lama-lama dia akan mengidentifikasi lebih baik. Dia akan bisa mengidentifikasi. Oh ternyata itu gak jadi masalah ya sebetulnya gitu. Kan gue tahu sebelum gue married sama dia emang dia orangnya nggak halus kan, emang ada yang bawa itu gitu. Itu gue tuh sering banget tuh ngingetin teman-teman gue kalau lagi curhat tuh. Gue gini, ntar dulu waktu pacaran gitu nggak? Iya udah tahu dari pacaran gitu lo kawinin. Gue ketinggal gitu doang kan. Maksudnya gini, kan itu kan bukan suatu hal yang baru ya.
Kenapa lu sekarang kesel? Baru sekarang kesel kenapa lu ya? baru sekarang? Waktu dulu kemana aja kalau lu udah tahu. Tapi kalau psikolog nggak boleh mbak gitu mbak. Kalau di praktek itu gue yang dilempar sendal kayak sama si pasien ya. Kalau gue kan, Iya, kalau sama temen ya enak ya. Ya elah gue bilang kenapa lu Iya, mesti ngomong gitu. sekarang, gue bilang Sama gitu. temen, I gotta grow up man gitu. Iya. Jadi kalau Lu balik mau lagi, berharap dia berubah gini hari gitu. kalau balik lagi pada topik kita hari ini gitu ya. Jadi benar kan nomor 1 kalau ingin menyelesaikan, maksudnya ingin acceptance itu yang nomor 1 tuh harus memahami dulu masalahnya di mana. Karena yang kadang-kadang kita pikir masalah gitu ya. Salah. Setelah itu juga. direfleksikan, setelah Iya. Digali lagi, dikomunikasikan, digali lagi. Iya, kayak waktu gue divonis tentang satu hal gitu ya. Gue tuh udah ribet yang nanti kalau ini. Jadi sebenarnya gue ribet dengan pikiran gue sendiri. Asumsi-asumsi yang muncul di Iya, tapi kalau pikiran. udah waktu lagi dilihat satu-satu, ternyata gue tuh cuma malu gitu loh. Sebenarnya nggak ada lagi rasa lain, cuma malu aja. Ya entah gue tadinya udah menggebu-gebu, ternyata gue salah gitu kan. Jadi ada malu aja yang nggak bisa gue pertanggungjawabkan tuh di situ. Dan gue harus bilang bahwa itu nggak benar gitu. Jadi identifikasi masalah tuh penting banget. Yang nomor 1, yang kedua baru work on the problem. Yang nomor 3 masukin sedikit positivity Oh iya, di itu masalah tadi itu. tuh. Nah baru nomor 4 solve the problem. Nah, untuk bisa membantu work on the problem itu menurut gue salah satunya adalah dengan mencari pandangan baru, ngobrol ke teman atau apa yang bisa memberikan pemikiran yang berbeda, plus maybe that little positivity. itu. Iya, perspektif yang berbeda kan, karena kita suka lupa bahwa kita kan suka bermain dengan kepala kita sendiri kan. Apa aja kepala kita sendiri, perasaan kita sendiri. Padahal kalau kita ngomong sama orang tiba-tiba, oh ada gini, oh ada gitu yang berbeda. Yang maksudnya kita punya sudut pandang yang berbeda yang memperkaya. Oh sebenarnya gue gini loh. Seorang EZ tuh emang ternyata emang kalau dipikir-pikir, gue pikir gue baik, ternyata emang gue ngehe. Oh iya, apa juga. Gue seneng Saya ternyata. sebel sama suami saya. Kemana-mana harus lapor, kemana-mana harus diantar, kemana-mana harus. Itu bukannya sayang ya. Kan kalau udah digituin orang juga, makanya sudut pandangnya jadi berubah. Iya. Oh itu sayang ya kayak gitu ya. Love language-nya beda soalnya. Iya, Suka sayang benar. sama cinta balik beda lagi tuh. mungkin kita bahas berikutnya ya love Language ya berikutnya ya. Iya. Itu level language-nya urusan gak sama suka, sayang, sama cinta beda? Iya. Nah, Katanya betul. di psikologi beda. Beda. Wo ini sama wo Shibani beda ya. Berarti gue gak tau tuh. Bahasa asing tuh kayaknya. Salam kalau gue taunya. Oke, jadi hari ini 3 keywordnya yang tadi itu ya, identifikasi, work on it, dan Positivity. sejumput positivity. Dan baru habis itu solve problem. Dan ujung-ujungnya adalah selain kata bahagia itu adalah nyaman. Nah, gue demen banget tuh. Nyaman. Rika, Nyaman. last words? Last word udah sih kayaknya udah diborong. Ya tapi gitulah ya, maksudnya intinya kalau kita ada merasa nggak nyaman terhadap suatu situasi, mungkin kita perlu dibantu ya. Mungkin juga kadang-kadang kita perlu dibantu ya. Masalahnya kita kadang gengsi kan ngomong sama orang. Nah cara terapi tadi tuh sebenarnya lebih elegan karena lu nggak perlu cerita sama psikolognya gitu ya. Dia hanya perlu menuliskan di lembar kertas apa yang menjadi problem buat dia, Iya. peristiwa apa yang mau dia bawa, rasanya apa, udah dikerjain aja sendiri. Nggak perlu kan kita cuma bimbing, ya tarik nafas, sekarang kamu ke titik pertama kan gitu. Jadi kan aku tidak perlu tahu Detail seperti apa gitu. Nah Nggak itu ada, tuh, nggak malu-malu, nah itu tuh nggak perlu. maksud saya kalian tuh nggak perlu malu gitu. Karena itu yang kita tumpuk itu, ya rasa-rasa tidak nyaman itu seperti bola salju yang menggulung terus makin gede dan ketika itu pecah gitu ya. Mungkin kita akan nyesel seudahnya. Misalnya kita jadi emosional, misalnya jadi marah pada orang terkasih, terus atau mukul atau apalah ya, saking kesel karena udah memuncak gitu kan. Selama ini kita tekan nggak apa-apa gitu, tapi kan itu akan menumpuk gitu. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan ya. Kalau ragu mencari siapa teman yang tepat atau ragu bercerita pada orang tua, bisa juga sih ke psikolog gitu atau ke kita ya, kan ada email kita ya. Iya, ke kita seneng kok dengerin orang orang curhat. Lah gue aja seneng curhat gimana? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Untuk yang lainnya kalau mau nanya, mau komen ke email manajemen.bahagia@gmail.com.